Halo Gemini, welcome back to my channel. Apa kabar Gemini semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kita hari ini kembali buat Gemini. Kali ini kita akan bertemakan tentang self healing. Pesan semesta atau peran semesta dalam proses healingnya kamu. Kita akan lihat di sini ya, bagaimana ceritanya. Nah, ini buat teman-teman Gemini yang pengen move on atau pengen healing, yang lagi punya masalah, ya semoga ini akan ada jawabannya di sini ya. Nah, tapi ingat buat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Gemini, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya dulu ya. Kita akan turunkan 3 energi kamu di sini. Kita akan lihat 3 energi kartu kamu. Oke. Ada temptation. Wah, Gemini, di sini energi banyak orang ya, baca secara general. Kita berbentuk love reading juga ya, karena di sini dengan judul healing ya. Dan bisa saja resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali kebaca. Oke, baik. Gemini, kita di sini bercerita tentang healing, self healing, gitu ya. Peran semesta atau pesan semesta buat kamu dalam healingnya kamu. Kalau aku lihat di sini ada temptation. Temptation ini adalah suatu energi negatif. Karena ini ada ular. Nah, di sini ada kamu, anggap ini kamu gitu ya. Di sini kamu itu sebenarnya punya banyak masalah. Baik itu dalam hal percintaan, baik itu dalam hal keuangannya kamu. Kalau aku lihat di sini kamu banyak masalah dengan hal itu. Kenapa? Karena diri kamu sendiri yang mungkin tidak pengen merubahnya. Ya, kalau aku lihat ya, sebenarnya kamu pengen merubah semuanya. Kamu pengen menghilangkan semua masalah itu. Tapi diri kamu sendiri mungkin belum terlalu siap. Masih ada energi negatif yang muncul. Ini kita anggap energi negatif. Oke? Buat Gemini. Jadi seakan-akan ya di sini ini kan healing ya. Proses healing, penyembuhan untuk diri kamu. Proses bagaimana caranya kamu untuk bisa lepas dari kondisi yang begitu menyedihkan, menyakitkan, kecewa, pengkhianatan, ya di situ semua ada. Jadi kamu coba berusaha untuk keluar dari zona itu gitu loh. Tapi kadang-kala energi negatif itu muncul. Contohnya, ya aku mencintai dia, aku sayang dia, aku tidak bisa lepas dari dia. Nah itu adalah energi negatif. Tapi kamu mau disakiti gitu. Jadi yang nggak bakalan ketemu healingnya gitu loh. Ini di sini, oke? Jadi sebaiknya buat Gemini, segala sesuatu yang kamu rasakan saat ini yang mungkin tidak pernah akan ada suatu perbaikan dalam hubungan kamu dengan seseorang, ya udah kamu tanyakan pada diri kamu sendiri, ya. Rasakan diri kamu sendiri. Karena di sini ada soliditas ya. Kamu sebenarnya harus benar-benar kuat, apa ya, energi kamu itu harus kuat, diri kamu itu harus kuat. Kalau memang kamu pengen healing, ya udah healing aja. Jangan kamu pikirkan hal-hal mungkin bisikan-bisikan negatif gitu ya. Entar mungkin gini ya, aku pengen lepas dari dia karena dia itu toksik, dia itu manipulatif, dia itu mungkin orang yang tidak pernah menghargai aku gitu loh. Kamu pengen lepas dari dia tapi hati kamu itu tidak bisa. Karena apa? Karena hati kamu itu enggak solid gitu loh. Dengan jiwa kamu itu enggak solid. Jadi perlu kamu tanamkan dalam diri kamu ya, di mana bahwa ya aku harus yakinkan diri aku dan aku harus tegas dengan diri aku. Kalau memang aku pengen healing, ya udah healing aja. Jangan kamu pikirkan bisikan negatifnya sepertinya, ya kalau seandainya kamu pisah dengan dia, kamu nanti tidak akan mendapatkan apa-apa, kamu akan susah. Nah itu pikiran negatif itu seperti itu hilangkan, oke? Buat Gemini. Nah ini yang aku lihat.
Masih ada energi negatif dalam diri kamu. Seakan-akan kamu itu merasakan, ya saat aku healing, saat aku lepas dari dia, apakah nanti aku akan mendapatkan pengganti dia gitu, pengganti seperti dia, ataupun pengganti orang yang baik gitu loh. Nah, di situ kamu pikirkan sehingga ya udahlah aku bertahan aja dulu gitu. Secara aku masih ragu, aku khawatir nantinya eee, tidak akan ada orang yang menyukai aku gitu loh. Nah, itu yang membuat kamu sulit untuk move on ataupun sulit untuk healing karena kamu masih merasakan ada beban dalam pikiran kamu, dalam hati kamu. Seakan-akan kamu itu tidak bisa bahagia nantinya. Sebenarnya ya kalau aku lihat ya di sini, di sini kan ada love energi, ada moon energi di sini. Sebenarnya walaupun kamu dalam kondisi sendiri, itu kamu bisa bahagia. Kamu nikmati kesendirian kamu. Kamu rasakan bahwa kamu berhak untuk bahagia. Caranya bahagia. Bagaimana? Maaf, di sini ada. Oh, caranya bagaimana? Ya itu kamu punya keluarga. Semisal ya kamu punya keluarga, kamu bisa me time dengan keluarga, atau kamu bisa habiskan waktu dengan keluarga, di situ akan terlihat kebahagiaan nantinya. Ternyata di situ kamu akan melihat bahwa, "Oh ternyata ini loh yang aku butuhkan. Oh ternyata kasih sayang dari keluarga aku yang aku butuhkan," gitu loh. Tidak harus sama pasangan, cinta kamu, pacar kamu, di mana dia tidak akan pernah memberikan itu kepada kamu. Tapi kamu masih tetap bertahan dengan dia, ya. Itu kalau aku lihat di sini. Ya, jadi sebenarnya di sini akan ada satu harapan bagi kamu, jika kamu benar-benar sendiri saat ini, ya mungkin healing ya, aku move on dari dia, terus aku healing dari dia. Entar aku gimana ya gitu, aku itu nggak bisa hidup tanpa seseorang, pasangan gitu loh. Nah, tapi itu kan sebenarnya kan mindset kamu, pikiran kamu aja yang seperti itu. Sebenarnya kamu bisa, walaupun kamu sendiri, walaupun kamu mungkin, ya kan ada keluarga nih, ada teman gitu ya. Jadi itu juga bisa menjadikan kamu itu bahagia, jika kamu menikmati itu. Mindset kamu itu yang kamu harus, netralkan atau kontrol gitu loh. Jadi seakan-akan hidup kamu itu bahagia terus, walaupun tanpa cinta gitu ya, walaupun di situ kamu hanya dengan berteman ataupun dengan keluarga, kamu bahagia akhirnya. Ya, ada life energy dan ada moon energy. Di sini ada sesuatu yang harus kamu manifestasikan juga di sini ya. Oke? Kamu ada bisa merasakan diri kamu itu ya, kamu tuh benar-benar membutuhkan healing saat ini kamu agar bisa energi kamu itu hidup kembali, bisa energi kamu itu muncul kembali seperti seakan-akan kamu itu men-upgrade energi kamu selama ini. Ya, itu kalau aku lihat, itu proses healing kamu. Dan di sini mohon energi di sini, itu menggambarkan kamu itu akan terlihat, akan disinari gitu loh. Kamu akan terlihat banyak hal-hal yang akan menyukai kamu nantinya. Saat kamu healing, orang-orang akan melihat kamu. Wah ternyata, si Gemini itu baik ya, ternyata si Gemini itu punya pesona ya, gitu. Jadi tunjukkan, kamu itu punya punya pesona, punya daya tarik, ya kamu harus tunjukkan dong. Ya, jangan kamu terfokus ke salah satu masalah kamu. Kamu buat diri kamu itu bahagia, oke? Itu yang aku lihat di sini. Dari energi kamu ya, buat Gemini. Nah, kita akan lihat lagi di sini, dari kata tarot ya. Bagi Gemini yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu memberikan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Baik, kita akan lihat di sini. Kita akan turunkan tiga kartu dari kartu energi yang sudah kita bacakan ya. Kita akan lihat ceritanya seperti apa di sini. Oke. Taurus, Virgo, Capri. Taurus ada di Tower. Oke. Ada Cancer versus Scorpio. Aries, Leo, Sagi.
ada The Chariot, ada Cancer. Itu zodiak yang dilintang kamu ya. Oke, sudah kita paparkan kartunya. Di sini ada Aries, Leo, Sagi juga. Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Hermit, Virgo, ada The High Priestess. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Jika zodiak kamu tidak ada ataupun dia tidak ada di sini, tapi ceritanya masuk ke dalam kehidupan kamu, itu artinya energi kamu yang kebaca ya. Oke. Baik buat Gemini. Oke. Kita cari posisi yang enak ya, PW. Wah, oke. Kita lihat di sini dulu. Ada di bottom of the deck-nya kamu. Ada Knight of Wands. Ini menggambarkan memang kamu penuh dengan kehati-hatian. Saat kamu berjuang, saat kamu mengusahakan perubahan ini gitu ya, kamu lebih berhati-hati untuk diri kamu sendiri. Ini bagus sih, bagus sekali. Dimana kamu mungkin tidak terlalu gegabah dalam memutuskan sesuatu, dalam mengambil tindakan ataupun mengambil suatu keputusan. Dimana kamu sangat berhati-hati di sini. Agar segala sesuatu yang kamu impikan itu bisa berjalan dengan baik gitu, bisa kamu dapatkan dengan gampang. Dan di sini sebenarnya kamu sudah melihat bayangan itu sebenarnya. Wah, aku tahu sih sebenarnya aku akan bakal bahagia. Tapi ya mungkin di awal diri kamu sendiri yang tidak menginginkan. Karena mungkin kamu terlalu bucin atau kamu terlalu baperan ya terhadap suatu hubungan. Jadi akhirnya kamu itu merasa ketakutan. Wah, aku takut nanti nggak ada orang yang jadi pengganti dia, secara aku itu nggak bisa kesepian gitu ya, seperti itu. Jadi ada energi seperti itu. Jadi kamu di sini lebih berhati-hati sekali sih dalam memilih seseorang, ya, menentukan pasangan hidup kamu ataupun menentukan suatu keputusan, kamu sangat berhati-hati sekali. Ya, mungkin agar apa ya? Disitulah pelajaran yang pernah kamu dapatkan dari hidup kamu atau dari masalah-masalah yang kamu hadapi sebelumnya. Karena kamu tahu itu adalah proses hidup yang harus kita jalani, ya. Seperti itu Gemini. Oke, kita lihat di sini ada Moon Energi, ada Seven of Pentacles, ada The Tower, dan ada di Empress. Di sinilah terlihat ya, kalau aku lihat ada satu hubungan yang sudah berakhir antara kamu dengan seseorang. Mungkin di situ terlihat sekali karena banyak masalah. Masalah yang selalu muncul, datang dan pergi masalahnya. Jadi kamu itu bingung sendiri, kenapa sih kok masalah aja terus yang datang gitu loh, tidak ada baik-baiknya gitu ya. Jadi disitulah akhirnya kamu menyadari bahwa wah ini udah nggak beres nih, ini udah nggak bisa lagi dipertahankan, ya udahlah aku menarik diri aja dari ini gitu ya. Disitulah kamu merasakan bahwa ya udah aku harus mencari sesuatu. Karena di sini kamu lagi bercermin nih, kamu menanyakan kepada diri kamu merenungi gitu loh. Apa sih yang kamu mau gitu ya? Itu kamu seakan-akan kamu bicara pada diri sendiri. Apa yang kamu tunggu dengan hubungan seperti ini? Apa yang kamu mau dari hubungan seperti ini? Disitulah akhirnya kamu merasakan bahwa ya udahlah, aku harus bisa melihat gitu loh, melihat jauh ke depan. Ada Seven of Pentacles. Karena saat kamu tidak merubah semuanya itu akan berdampak juga ke kehidupan kamu yang lain. Maksudnya itu tentang finansialnya kamu, ya mungkin tentang keluarganya kamu. Di situ yang akan kamu rasakan nantinya. Jadi segala sesuatu itu saling terkait nantinya. Jadi saat kamu pengen healing ya udah healing aja. Karena saat kamu tidak bisa healing, ntar kamu disakiti lagi. Dan juga nanti berefek lagi ke pekerjaannya kamu, ke keuangannya kamu. Atau bisa saja di sini dia seseorang yang memanfaatkan kamu. Jadi seakan-akan kamu itu dijadikan pohon uang bagi dia. Itu yang membuat kamu di sini akan terus disakiti gitu loh. Jadi udahlah, kamu kan sudah bercermin nih, kamu tahu masalah itu selalu datang. Jadi ya healingnya kamu di sini sih sebenarnya Tuhan itu sudah memperlihatkan kepada kamu bahwa kamu itu harus bisa healing, harus bisa meninggalkan hubungan itu. Ya, itu sebenarnya. Hanya saja mungkin kamu itu tadi ada kekhawatiran, ada ketakutan yang kamu rasakan ya. Oke, di sini ada life energi. Mm-mm. Energi. Wah, di sini ada Pack of Cup, ada The Chariot. Nah, di sini terlihat ya, beban berat sih yang kamu pegang, yang kamu tanggung. Tapi beban berat ini bisa kamu selesaikan dengan bantuan seseorang. Bisa saja saat ini hati kamu itu lagi galau, lagi sedih, lagi kecewa, atau lagi dikhianati. Dan akhirnya
seseorang akan bisa mengendalikan kamu, bisa mengendalikan emosi kamu. Seseorang itu siapa? Ini, seseorang yang memiliki rasa terhadap kamu, ya. Dialah yang mungkin akan datang kepada kamu atau bisa saja semesta mengirimkan seseorang buat kamu untuk bisa mengurangi beban kamu, beban pikiran kamu, ya. Itu yang terlihat di sini. Oke? Buat Gemini. Ini kan banyak nih. Ini sebenarnya masalah nih. Masalah yang kamu pegang, tapi kamu enjoy gitu loh. Ya udahlah, kan aku sudah punya teman dan aku yakin teman akan bisa membantu aku dalam menyelesaikan semua ini, gitu. Jadi seolah-olah di sini kamu tahu, semesta itu mengirimkan seseorang, mungkin kamu dengan kesendiriannya kamu, tanpa kamu mungkin bertanya pada teman atau siapapun itu. Makanya di sini ada keluar temptation. Jadi ada energi negatif juga. Kadang-kala kamu kamu udah yakin nih aku pengen move on, tahu-tahu ada energi negatif dibisikin nih ke telinga kamu, akhirnya nggak bisa, nggak jadi gitu loh. Ya udah aku bertahan aja dengan hubungan ini, mana tahu nanti dia akan berubah gitu loh. Nah, ternyata itu juga tidak bisa. Dan akhirnya ya memang seseorang yang akan bisa bantu kamu di sini. Seseorang yang akan mengendalikan kamu agar bisa bisa move on, healing gitu ya. Oke, di sinilah akan dimulai suatu hubungan antara kamu dengan dia. Ternyata dia yang mungkin membantu kamu keluar dari kondisi terpuruk, dia punya rasa. Di situ dia melihat bahwa wah ternyata aku nyaman ya sama kamu. Ternyata aku merasakan ada sesuatu yang lain terhadap kamu. Di situlah dia pengen memulai suatu hubungan dengan kamu. Ya bisa saja seseorang yang jadi pengganti dia, yang mungkin di awal kamu merasa takut ya, khawatir tidak akan ada seseorang nantinya yang datang ke dalam hidup kamu, ternyata ini datang, gitu. Ya, harus kamu sadari itu. Kamu ya maksudnya itu jangan khawatir lah gitu. Kamu itu bakal akan ada seseorang. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha sayang sama umatnya. Jadi ya udah, kamu serahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu itu Tuhan akan berikan kepada kamu. Ya, di sini ada life energy. Energi yang cukup besar, seseorang yang akan menyinari hidup kamu, yang bisa datang membahagiakan kamu. Nah, disitulah ada pick of cup. Dari beban yang berat yang kamu rasakan ternyata setelah ada teman itu dengan gampangnya beban itu, eee, terbuang gitu loh ya, seperti itu. Oke, buat Gemini apalagi? Di sini ada Ten of Swords dan ada The Hermit, The High Priestess. Nah, di sini kamu mulai meningkatkan sisi spiritual kamu, seolah-olah kamu itu sadar, "Aku itu butuh Tuhan, aku itu membutuhkan semesta dalam proses healing-nya aku." Dan aku yakin Tuhan akan bantu aku dalam proses healing-nya aku. Ternyata ya doa kamu dijawab, kamu merenungi, apalagi yang aku cari di hidup ini, ya. Penderitaan sudah sering aku alami, kecewa sudah sering, dikhianati sudah sering gitu ya. Jadi apalagi, ya intinya kebahagiaan yang aku cari gitu loh. Ya carilah kebahagiaan itu. Fokus dulu ke diri kamu sendiri di sini ya. Ya, bebaskan diri kamu dari hal-hal yang menyakitkan sehingga kamu akan merasakan kebahagiaan. Oke? Di sini sih emang diri kamu dulu ya yang harus dibenahi. Walaupun kamu sudah terlihat baik, walaupun kamu sudah terlihat sempurna, tapi pasti masih ada kekurangan. Kekurangan itulah supaya kamu bisa menutupi, membuat menjadi suatu kelebihan gitu. Jadi seakan-akan kamu itu akan menjadi orang yang begitu bahagia dengan pemikiran-pemikiran yang positif gitu ya. Oke. Buat Gemini, itu yang terbaca di sini. Gemini. Jadi Gemini, saat kamu pengen healing, ya udah healing aja, healing aja. Start healing, healing. Manjakan diri kamu, bahagiakan diri kamu. Ya, jangan pikir masalah-masalah yang saat ini kamu rasakan, karena masa itu juga akan pergi nantinya. Karena mindset kita sih yang penting ya. Kalau sesuatu itu kamu jadikan masalah ya jadi masalah. Kalau sesuatu itu kamu pikirkan, wah ini nggak masalah, ini gampang lah gitu ya, itu gampang gitu loh. Jadi segala sesuatu itu berasal itu dari pikiran kita. Jadi healinglah, fokus dulu ke diri kamu sendiri, bahagiakan diri kamu. Karena dengan begitu hidup kamu akan lebih sempurna, oke? Buat Gemini mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi Gemini, dadah.